Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104171111. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang Pak Adi SEMM berikan di Simple. Pembicara dalam video pertama adalah Dr. Teti Herawati SPMSI tentang bagaimana strategi produk di lingkungan dilakukan. Produk diklasifikasikan menjadi dua, yaitu klasifikasi produk pelanggan (consumer products) dan klasifikasi produk bisnis. Klasifikasi produk pelanggan terdiri dari produk convenient product, produk yang secara umum bukan merupakan produk yang mahal, produk yang dibeli secara rutin, contoh permen, snack, pasta gigi, dan lain-lain. Dari proses pembeliannya, pembeli tidak perlu meluangkan waktu untuk mencari informasi untuk melakukan pembelian. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah strategi membuat produk tersebut tersedia luas dan mudah untuk dibeli, harga yang murah. Merek dan kemasan juga menjadi perhatian agar produk dengan cepat dan mudah dikenali oleh pelanggan. Produk toko, shopping products. Pelanggan memerlukan waktu dan juga usaha yang lebih banyak untuk membuat perencanaan dan upaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian, contoh mobil, mebel, kamera, dan lain-lain. Harga produk lebih mahal dan jarang dibeli. Pelanggan sensitif terhadap harga, sehingga perlu ditambahkan atribut pelanggan, perlengkapan dan pelayanan yang prima. Produk spesial merupakan kategori produk yang unik, seringkali hanya merupakan produk satu-satunya. Pelanggan akan membutuhkan waktu, usaha, dan uang untuk mendapatkan produk ini. Contoh, lukisan karya pelukis ternama, baju rancangan desainer, dan lain-lain. Pelanggan tidak sensitif terhadap harga. Kolektor dan pencinta seni merupakan pasar yang sangat potensial. Pelanggan membeli karena mementingkan citra, prestise merek, dan eksklusivitas produk yang tidak terpikirkan. Jenis produk dibagi menjadi dua. Pertama, produk di mana pelanggan tidak sadar akan keberadaannya sebelum ada permintaan real atau produk tersebut. Contoh, produk baru. Kedua, pelanggan tidak memikirkan untuk membelinya hingga pada keadaan darurat baru membutuhkannya. Contoh, pemakaman, bengkel, obat-obatan, asuransi. Klasifikasi produk bisnis. A. Bahan baku, raw material. B. Component part. C. Bahan process materials. D. Bahan supplies. E. Perlengkapan aksesoris, equipment. F. Instalasi. G. Jasa business service. Pengembangan produk baru. 6 perbedaan dalam tingkat kebuaran produk. 1. Produk baru. 2. Lini produk baru. 3. Perluasan lini produk. 4. Perbaikan atau revisi terhadap produk sebelumnya. 5. Promosian kembali, promoting. Responsioning. 6. Pengurangan biaya. Manfaat yang diperoleh oleh mengetahui bagaimana strategi produk dilakukan melalui produk spesial dan produk yang tak terpikirkan.
Dalam video kedua, pembicara Dani Indra J tentang produk sebagai nilai. Konsumen akan memilih produk yang memberikan nilai tertinggi untuk memperoleh nilai dari produk. Konsumen mengorbankan uang, tenaga, pemikiran, dan waktu menurut Coulter dan Keller 2012. Konsumen dapat memperoleh manfaat fungsional berdasarkan kemampuan produk melakukan fungsi dasarnya. Emosional, perasaan positif dan ekspresi diri, siapa saya di mata orang lain. Dari produk menurut Aker 1991. Manajemen produk. Produk individu, penentuan atribut produk, branding, packaging, labeling, product support service. Lini produk, memperpanjang lini produk, memodernisasi lini produk, mendandani lini produk, memangkas lini produk. Bauran produk, luas bauran produk, panjang bauran produk, kedalaman bauran produk, konsistensi bauran produk. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakan dari produk pesaing. Strategi dalam pemberian merek. Keputusan pemilihan merek, keputusan sponsor merek, keputusan nama merek, keputusan strategi merek, keputusan penentuan ulang posisi merek. Strategi pemasaran berdasarkan kategori produk. Daya tahan, barang tahan lama atau barang tidak tahan lama. Golongan pembeli, pembeli individu atau pembeli industri. Motif pembelian, kebutuhan individu atau kebutuhan industri. Produk industri adalah produk yang dibeli organisasi komersial atau nirbala yang dimaksudkan untuk dijual kembali atau dimasukkan dalam proses produksi atau untuk mendukung kegiatan operasional. Strategi pemasaran dalam daur hidup produk. Pemasaran memerlukan strategi pemasaran yang berbeda-beda pada setiap tahap yang berbeda. Namun strategi pemasaran apa yang digunakan masih tergantung pada posisi perusahaan dalam pasar. Apakah sebagai pemimpin, penantang, pengikut, atau spesialis. Dimensi 2 kualitas layanan. Keadaan reliability, kemampuan memberi layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Berwujud tangible, bukti-bukti fisik layanan seperti fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan, dan sarana komunikasi. Tanggapan responsiveness, tanggapan para staf untuk melayani pelanggan. Jaminan, asuransi, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat-sifat lain yang membuat karyawan dapat dipercaya, sehingga mengurangi persepsi resiko dan keraguan pelanggan. Empati, kemampuan membina hubungan dan komunikasi yang baik, perhatian pelayanan secara personal, serta pemahaman akan kebutuhan pelanggan. Manfaat, dapat mengetahui dan memahami tentang manajemen produk, penjelasan mengenai apa itu merek dan sebagainya. Video ketiga, pembicara Denny Anhakbari tentang strategi produk. Arti dari consumer value, manfaat yang diterima pelanggan secara menyeluruh. Customer value terdiri dari 4 jenis, yaitu functional value adalah solusi yang ditawarkan produk kepada pelanggan.
Monetary value adalah penilaian tentang kesesuaian harga dan kualitas produk. Social value merupakan tentang bagaimana suatu produk mampu membuat pelanggannya merasa spesial dan mampu membuat sesamanya. Psychological value adalah tentang bagaimana produk yang kita miliki dapat membuat pelanggan merasa lebih baik dari sebelumnya. Kondisi ini tentu saja akan berdampak pada bisnis apabila produk yang kita miliki memiliki nilai manfaat yang sangat tinggi. Tentunya akan banyak pelanggan yang akan merasa puas dengan produk yang telah kita buat. Sebaliknya, jika produk yang kita miliki memiliki nilai manfaat yang rendah, maka para pelanggan akan merasa kurang puas dan kemungkinan pelanggan tidak akan kembali membeli produk. Jika produk kita memiliki nilai yang sangat tinggi, tentunya akan banyak pelanggan yang merasa puas akan produk yang kita buat. Sebaliknya, oleh karena itu, memikirkan manfaat produk yang akan kita buat sebelum diproduksi tentulah sangat penting dan harus dipikirkan ketika ingin memulai suatu bisnis. Kita juga harus memastikan dan mengetahui kompetensi pasar tentang produk yang hendak kita rilis. Dengan mengetahui kompetensi atau produk dari kompetitif bisnis, maka akan memudahkan dalam memproduksi produk yang mampu mengetahui nilai fungsional, benefit, dan emotional benefit. Customer value juga adalah salah satu bagian yang sangat penting suatu bisnis, karena tingkat kepuasan pelanggan sangat berpengaruh atas kesuksesan bisnis. Jika banyak pelanggan yang merasa puas, akan mendapatkan pelanggan yang loyal dan bisnis bias diperluas, dan bisnis bisa diperluas dengan mudah karena sudah banyak pelanggan yang percaya pada produk yang kita miliki. Faktor-faktor yang memengaruhi customer value: fungsi produk atau layanan, harga, kualitas sumber daya produk, branding dan pemasaran, preferensi target pelanggan, tingkat penghasilan target pelanggan, pengalaman target pelanggan dalam menggunakan produk atau layanan. Manfaat: mengetahui tentang customer value beserta faktor-faktor yang mengetahui customer value dalam berkembang. Strategi produk atau produk strategi adalah rencana yang mengidentifikasi maksud dan tujuan suatu produk, kemudian menjelaskan visi untuk mencapai tujuan tersebut. Ini membantu menghubungkan visi proyek dengan metode aktual yang digunakan untuk mengimplementasikannya. 6. Strategi produk yang harus dicoba untuk menambah pelanggan. 1. Strategi positioning produk. 2. Produk baru. 3. Desain produk. 4. Overlapping produk. 5. Ruang lingkup. 6. Eliminasi produk. Diferensiasi produk adalah upaya dari suatu perusahaan untuk membedakan produk yang dimilikinya dari produk-produk pesaing dengan membuat produk tersebut bersifat spesial. Sejatinya, strategi produk merupakan sebuah aspek atau dokumen yang wajib untuk dimiliki setiap perusahaan. Mengapa demikian? Sebab di era modern ini, ia diperlakukan agar perusahaan bisa menciptakan produk yang berkualitas, bisa target audiensnya. Namun perusahaan tak bisa memanfaatkan dokumen ini secara sembarangan. Mereka harus bisa memanfaatkan produk strategi sesuai dengan kebutuhan dan kualitas sumber daya bisnis. Nah, memangnya apa saja bentuk-bentuk produk strategi
yang dapat digunakan oleh perusahaan. Berikut adalah daftar sekaligus penjelasannya. Positioning. Bentuk strategi produk pertama yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan besar maupun kecil adalah positioning. Strategi ini mengacu pada cara perusahaan membentuk citra agar bisa terbentuk kesan terdiri mengenai produk di benak para pelanggan. Metode ini biasanya diluncurkan agar produk perusahaan bisa menjadi lebih populer dibandingkan pesaing. 2. Overlapping. Bentuk strategi selanjutnya yang bisa dilakukan oleh perusahaan dan para produk developer merupakan metode overlapping. Strategi ini mengacu pada sebuah inisiatif di mana marketing meluncurkan persaingan antara produk baru dengan produk perusahaan yang sebelumnya sudah ada di pasaran. Tujuan dari produk strategi ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan dan melayani permintaan lainnya dari pelanggan. Metode ini juga diluncurkan secara perusahaan biasanya memiliki stok bahan dan alat yang lebih, sehingga mereka memutuskan untuk membuat produk baru. 3. Produk baru. Membuat produk baru juga bisa menjadi strategi produk yang efektif bagi kesuksesan perusahaan, sebab ia bisa menjadi cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan strategi yang jitu untuk membuat perusahaan populer. Meskipun demikian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan untuk memanfaatkan inisiatif ini. Pertama, produk yang diciptakan harus benar-benar baru, dalam arti belum pernah ada perusahaan yang membuatnya dalam bentuk lain. Lalu produk yang hendak dibentuk juga tidak bisa dianggap baru bila sifatnya hanyalah melengkapi atau menyempurnakan produk lain. 4. Produk desain. Produk desain atau desain produk merupakan strategi produk yang wajib dimanfaatkan oleh setiap perusahaan. Pasalnya, inisiatif ini dapat membantu perusahaan saat mereka kelak hendak membuat produk dalam skala yang besar. Produk juga nantinya akan terlihat lebih menarik saat menjual. Nah, produk desain sendiri mengacu pada rancangan tampilan sebuah produk, mulai dari logo hingga bentuk packagingnya. 5. Elimination. Bentuk strategi produk berikutnya yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah produk elimination. Tujuan utama strategi ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dan kestabilan finansial sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengakses beberapa lini produk yang pernah diluncurkan perusahaan. Untuk melakukan inisiatif ini, perusahaan memerlukan beberapa alasan seperti tingkat profit sebuah produk yang menurun atau kurang sesuai dengan target. Differentiation. Bentuk produk strategi terakhir yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dan beberapa developer adalah produk differentiation. Metode ini dapat dilakukan dengan cara membuat masing-masing produk dalam perusahaan terkesan unik. Untuk menjalankannya, perusahaan bisa membuat rentang harga yang berbeda atau menyediakan nilai serta fungsi pada produk yang tidak serupa. Dengan seperti ini, pelanggan juga bisa merasa bahwa mereka membutuhkan setiap produk yang disediakan oleh perusahaan. Sekian jawaban saya. Jika ada salah kata atau kalimat yang salah pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.